Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Sukusno, Ketua RW 21 beserta Ibu. Mana ibunya tadi? Tadi kita satu kursi ya, cuman nggak sebangku. Jangankan Bu RW sama saya nggak sebangku. Pak RW aja juga nggak sebangku sama Bu RW. Yang terhormat Bapak Iksan, calon Ketua PKM dari RT 03. Pilihannya besok habis subuh, habis sholat subuh pilihan, habis itu makan soto. Nah, iya memang ada sotonya. Dipesankan 200, kalau yang datang 250, berarti yang 50 batu raya. Kemudian yang terhormat Ketua RT 03 atau yang mewakili tadi sambutan Bu Agus, juga seluruh warga RT 03 ini yang hadir ada 70. Kalau beliau jangan lama-lama 2,5 jam, kalau Bu Darwis nggak disebut, pokoknya jangan lama-lama. Lah Bu Maman warga ketiga juga sama Pak, jangan lama-lama, kita habis ini langsung pulang, mau lanjut ke Bandung. Nanti sampai nanti tak tinggal ke Bandung. Ya nanti kata Bu Darwis tadi kan nanti ini perdana pengajian di luar ya. Habis itu keluar lagi ke Lendis ya. Ke Kopra, paling jauh ke kota wisata ya. Tapi nggak apa-apa Bu, ini kan RT 3. Selagi beliau masih ada, nanti giliran lagi mungkin ke Jogja gitu ya. Ini belum tahu. Jogjanya yang di mall itu. Di Matahari kan ada. Jogja yang di mall, berarti ke Ciputra ada, ke Metelen ada. Naik odong-odongnya Pak Marwan. Terus aman ya, aman, nggak muat ya. Nanti saya tambahnya ke odong-odong yang lain. Dan yang terhormat semuanya warga RW 21 Majelis Taklim Miftahul Jannah. Miftahul Jannah itu artinya kunci surga. Moga-moga ibu-ibu anggota Miftahul Jannah nanti masuk surga. Amin. Ibu-ibu duluan masuk surga. Berarti saya nggak ngomong meninggal ya. Dan khususnya Bu MC, saya nggak nyangka beliau bisa MC. Yang saya kenal beliau diem, saya manggilnya Mama Rian ya. Iya, karena dulu Rian murid saya di Al-Fatih, muridnya istri saya juga. Jadi lama nggak ketemu MC ya. Ternyata bisa MC. Ya, tahu bulat juga ya. Kalau bebek masalahnya di rojak ya. Saya kalau pesen bebek di rojak, waktu pesennya nggak bayar. Ya. Waktu pesennya nggak bayar ya. Ngambilnya bayar. Itu baiknya berojak di situ. Baiknya berojak di situ. Jadi waktu pesennya nggak bayar, tapi begitu nyampe rumah bayar. Nah itu kebaikan berojak di situ. Itu nanti nggak bayar lagi. Oh ya betul. BPM 10%. Ya karena Bu Darwis pesennya jangan lama-lama, ini sudah selesai. Seramai belum? Nanti benar ya Bu Maman, Bu General. Nanti pulang duluan RT 3. Oh ya, jadi saya mewakili beliau nanti mohon pamit duluan, nggak ikut game. Kalau kepingin nambah door prize, tak ikut lagi nambah. Beliau bawa banyak. Oh, ngikuti sampai game. Jadi bukan habis ini langsung pulang. Nggak boleh ya. Sampai game, sampai makan. Terus habis game, pulang. Jadi RT 3 sampai game ya. Beliau ini itu RT 3 ini semua buat duit. Apa-apa nanti lagi.
apalagi Pak RW, apalagi Pak RT. Jangan khawatir nanti kalau kurang. Saya nanti yang ngomong ya. Ngomong tuh. Emang enak tuh ya sambil jalan-jalan begini? Enak? Enak sambil jalan-jalan begini ya? Oh, berarti seneng sambil jalan-jalan begini. Dan ini Bu, ya ibu-ibu seneng, panitianya senep. Tapi katanya jangan senep gitu. Mohon maaf kalau saya berkelepan sama besar ini karena ketepatan adik saya pas waktu di sana. Sosnya betul wisata namanya apa sih? Kopi ya. Kopi di Galeri, tepatnya ruko yang baru depannya. Kalau sampai ke situ nggak bayar, ke situ nggak bayar. Bahkan disuguhi minum sama disuguhi jeruk, makan roti. Jadi kalau ke situ tak nggak bayar. Lah ngajinya kapan ini ngomong? Lah iya, ngajinya. Nggak ngaji nih Pak. Semua di Lah begini buat ngaji ya gak enak ya. Ya enak guyon. Boy tak diomong. Wong Bu Agus waktu ngomong saya sama Bu Isa habis sholat subuh berapa minggu yang lalu. Macam nanti ya yang ngisi pas RT 3 puncak. Enak akomodasinya nggak mahal-mahal. Nggak pakai amplop ya Bu. Saya nggak mau amplopnya maunya isi. Karena kalau Ustaz mengharapkan amplop dari pengajian itu enggak. Ustaz mengharapkan amplop dan isinya di bidang pengajian itu dan lebih dosa lagi mengundang Ustaz gak ngasih amplop dan isinya. Dosanya lebih banyak. Betul ya Pak Isa? Betul, lebih banyak dosanya. Jangan sampai gak ngasih amplop beserta isinya. Boleh tahu. Ini istri saya mesti nanti di rumah ngomel. Malu-maluin gitu. Mesti nanti saya diomelin. Bahkan belum pulang ini di WA saya. Bahkan malu-maluin saya ngomongin apa. Sekarang ulang inget ya. Sekarang mulai ngaji Bu, temanya kita hidup bergembira. Setuju? Hidup bergembira. Waktu arisan RT itu harus tanah itu atau hidup bergembira. Kita kan hidup bergembira ya? Iya. Doa yang kita baca, doa satu jaket apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kita hidup bahagia. Bahagia dunia dan menyesali yang kemudian pokoknya sudah happy, sekarang happy urusan utang dipikir diri iya dong urusan utang dipikir diri, yang penting disaluri, yang penting lunas sebelum waktunya. Maaf bukan menyindir yang punya utang itu, hanya ngomong aja bahwa kita hidup ini bergembira, pagi ini juga bergembira. Di sini ada tim, ada doorpress. Kemarin teman-teman juga kita saya sudah ngirim doorpress, nanti kalau kurang saya tambahin duit spontan di tempat. Ya kurang apa ya? Biar Ngarang. Pak Ustadz nih ngarang. izin. Kita disuruh hidup bergembira. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu artinya baik, bergembira, happy, menikmati, itu hasanah. Gembira banget nih. Ini gembira banget ya. Sampai nangis. Iya, gembira, kita bergembira. Kata judulnya gembira. Iya. Nah, sekarang tip-tip untuk bisa bergembira. Adanya 72, saya sebutkan satu-satu, saya terangkan satu-satu, akhirnya sesuai permintaan Pak RW 2 jam lebih. Tip bergembira ada 72, saya bahas satu persatu. Tadi mengatakan gini, kapan berkelasan ya, sesuai pesanan tidak lama.
hanya menyatukan beberapa tips tentang bergembira. Nomor satu harus bertakwa. Kalau orang bertakwa, lihat di ayat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau orang bertakwa itu kemudahan oleh Allah diberikan, kemudian solusi jalan keluar dari kesulitan diberikan, kemudian dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, dan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, yang sering tidak disangka-sangka, tiba-tiba rezeki datang. Takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini takwa. Kalau seseorang ini orang Islam ini ada yang non Muslim enggak? Ada. Thomas. Enggak, barangkali kan ada. Ada. Oke. Mana? Oh, oke. Mohon maaf ya. Nanti kalau mau tutup diskusi lagi, saya tunggu di kamar. Di rumah maksud tahu. Mohon maaf Bunda ya, santai ya. Dia namanya Arul ya. Selagi orang itu takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kesulitan, kemudahan terus menyertai, tapi selalu hasilnya adalah keberkahan. Mengapa saya sampaikan begitu, Bapak Ibu? Hidup ini di dunia tidak selamanya akan mengalami kegembiraan dan kebahagiaan jika happy terus-terusan, enggak, karena ini dunia bukan surga. Dan juga orang hidup itu tidak selamanya dalam kesusahan, karena ini dunia bukan neraka. Jadi kadang susah, kadang gembira, tetapi kita harus punya konsep, punya mindset, punya pikiran menjadi hidup yang bergembira, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ternyata tidak bergembira, ya maklum, tapi kita mindsetnya bergembira, kuncinya ya bertakwa. Nah ini ngaji beneran ini, jangan dengarkan, jangan main HP dulu. Gak apa-apa saya like foto status ngaji bersama Pak Samroji ya. Jadi bertakwa itu. Semua orang punya masalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah selagi orang itu masih hidup. Yang tidak punya masalah, satu orang mati, dua ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa, orang itu tidak punya masalah. Tapi selagi orang itu hidup sehat walafiat, mesti punya masalah. Betul? Nah sekarang tinggal bagaimana kita menghadapi masalah, dengan bergembira, dengan menikmati, dengan susah, dengan happy, atau bahkan dengan marah dan emosi. Yang bisa membuat kita marah, emosi, atau bergembira ya kita. Makanya kita siapkan ketika menghadapi masalah tetap kita hadapi dengan bergembira. Jadi nggak sedih. Kayak saya, kata orang-orang masih umur 27. Kata orang-orang, ya, padahal saya sudah 52. Ya, sudah 52 saya lebih tua daripada 51. Saya iya aja Bu Marisman ya daripada lama. Ini ada ilustrasi. Ada pasangan rumah tangga pertama. Duitnya banyak, suami istri menghasilkan duit mesin uang, tapi nggak punya anak. Masalahnya, ada rumah tangga yang kedua, duitnya pas-pasan, ekonomi biasa-biasa aja, buat makan sulit, tapi anaknya banyak. Masalah kan? Itu orang hidup. Ada rumah tangga ketiga, duitnya banyak, anaknya banyak, tapi yang ini apa? Masalah kan? Ada rumah tangga keempat, duitnya banyak, anaknya baik, anaknya banyak, soleh-soleh, tidak nakal, tetapi kemudian suami istri berantem mulu. Masalah. Terus yang kelima bla 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 1 sampai 4 dengan suami istri baik, yang kelima dengan tetangga nggak baik. Masalah kan? Bla 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 sampai yang kelima dengan tetangga baik, yang keenam semuanya baik 1 sampai 5 di kantor bermasalah. Masalah kan?
nggak akur dengan atasan, dengan pimpinan dan lain sebagainya, dengan sesama sejawat. Nah, inilah hidup di mana-mana ada masalah. Tetapi kita tidak perlu larut mengikuti masalah-masalah tersebut. Karena orang itu semuanya punya masalah. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Ketika orang itu terus-terusan diuji, di situ Allah memberikan hikmah yang besar bahwa orang ini nanti akan dimasukkan surga. Amin ya Rabbil ya Rabbal. Majelis taklim Miftahul kunci surga itu sering mengucap kalimat la ilaha illallah Miftahul. Ketika lu dipikir sering menyebut la ilaha illallah, insya Allah nanti wafatnya dengan keadaan husnul khotimah dan surga adalah tempatnya. Amin ya Rabbal. Nah, tipsnya menghadapi masalah itu kita punya 3 hal. 1, orang hidup itu supaya bahagia, bergembira, happy dan tidak mudah sedih, menikmati masa kini atau masa sekarang. Sekarang hidup di sini ya nikmati aja sekarang. Terus gak usah mikir macam-macam. Anak di rumah ada yang jaga, suami, poli, berhenti jalan-jalan, suaminya suruh ngomong. Karena berangkatnya jam 6, setengah 6 harus siap, dari jam 5 masak macam-macam. Ustaz masak dewe, gaul-gaul ke kulkas kabeh. Ya. Masak dulu. Oh iya masak dulu. Ustaz, nyapu dari belakang sampai depan, sak ngepele, sak sini, sak ngepele. Lah sampai mau kemana? Mau bergembira. Ya. Jadi menikmati masa kini, masa sekarang kita nikmati, kemudian tidak pernah menyesali, geloi, getuni. Kalau Bu Ari itu bahasa getuni, orang Surabaya ya, getuni. Ini yang lain romen ya. Kalau orang Jawa ngerti getuni ya. Kemudian dengan sering menyebut andai saja saya gini, umpama, misalnya, seperti. Jadi kalimat itu dikumpulkan. Nah orang yang begini ini nggak bahagia itu. Jadi kita menikmati rahmat Allah. Allah ini gini, saya dikasih jodoh tengah. Nah akhirnya sekarang saya di Jakarta. Saya sebenarnya juga kan sama Pak Supriyo. Nggak perlu begitu. Sorry kita itu. Lah Pak Supriyo curhatnya ke saya tahu. Waktu saya belum kenal beliau, Pak Supriyo gini, habis ini lewat belakang kantor saya tahu pamit. Siswi kelas 2. Gosip nih Pak Ustadz. Saya teruskan, jadi tidak boleh selalu terngiang dengan masa lalu. Getun, kenapa saya di Ciansana, kenapa saya dapat suami tentara, kenapa saya dapat suami sipil, kenapa saya dapat suami, itu sudah jodoh Allah yang ada catatannya di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga, tidak boleh khawatir apalagi takut dengan masa depan kita. Menikmati masa sekarang, jangan mengeluh dengan masa yang lampau, dan jangan khawatir apalagi takut dengan masa depan. Setuju? Sekarang ngomong begini, Masya Allah anak saya Pak sekarang masih kuliah, nanti jodohnya dapat mana, nanti tinggal di mana. Jadi mau mikir gitu, nanti pisah sama saya nasihati istri begitu. Istri saya kan mau mantu, istri saya ya. Mau mantu. Kemudian selalu ngomong begini, habis ini anak pertama sudah ini sono sama istrinya. Kalau balik gitu terus saya ngomong, untuk lah tinggal nyamperin 15 menit nyamper. Sampai yang wong lanang tak melek metu. Iya tak melek metu, tapi seperti pertanyaan saya jawab begitu. Tak ada saya gak metu. Kemudian saya nanti urusan itu jadi gak ada khawatir dengan hidup kita ke depan. Kita ikhtiar maksimal, kemudian tawakal maksimal. Tawakal maksimal itu pasrah kepada Allah. Itu ya. Kalau kita berhenti dengan kekhawatiran dan ketakutan masa depan, kita sulit.
Betul. Betul ya? Jadi wes pokoknya bismillah yang kita hadapi, kita sosok, kita kerjakan dengan ikhtiar yang maksimal dan kita pasrah tawakkal kepada Allah. Itu enak begitu. Saya selama ini begitu. Gak sulit ya sama Allah di masjid, ikhtikaf terus pasrah sama Allah. Begitu. Itu ini satu tujuan supaya bahagia, menikmati masa kini, tidak mengeluh dengan masa silam, dan tidak khawatir apalagi takut dengan masa depan. Ya, begitu ya. Kemudian yang kedua, Bu, jangan melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat, jangan berbicara hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, jangan mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar. Ya Bu RW ya. Jadi Bu RW orang ngomong begini biayain aja. Ya, namanya orang banyak. Kalau kita ngikuti omongan orang nggak ada habisnya, kita nggak bisa jalan, capek. Sekarang netizen itu maha benar. Ya, netizen maha. Saya dua hari ini lagi ngomong guru-guru yang di bawah pimpinan saya. Ketepatan saya kepala sekolah dengan 6 guru. Kemudian juga ketua koordinator madrasah se-PCC Pasar Kebo, Cilacap, Jawa Tengah. Itu ada 700 guru. Kemarin saya kata, hari ini guru lagi diuji dengan setelah kecelakaannya siswa SMK Depok yang di Subang. Medsos maha benar kan nyerang guru, ngapain pakai rekreasi, ngapain pakai study tour, itu bisnis, itu nyari duit. Saya bilang itu medsos maha benar. Ya, terus namanya kecelakaan, siapa sih orang kepingin kecelakaan? Ya ada kan? Kecelakaan itu masuk lagi. Cuman celoko atau tidak ada. Jadi jangan mendengarkan hal-hal yang tidak perlu didengar. Ada orang ngomong apa, orang julid atau orang ngomong apa. Saya enteng. Saya kalau di kantor ada yang lupa itu tadi bilang begini katanya Pak Jam kurang bijak mengurusi yang ini. Tidak apa-apa. Itu pertanda saya ada prestasi karena diomongin. Kalau orang nggak ada prestasi nggak bakalan diomongin. Yang orang ada prestasi itu yang diomongin. Betul nggak? Saya santai aja. Enak. Kalau dia nggak suka sama saya kan nggak hutang sama saya. Ya Bu Budi. Loh iya. Saya ngomongnya begitu. Kalau dia akrab sama saya nanti kan hutang saya. Enak kalau dia nyinyir terus sama saya mau hutang kan sudah. Jadi ngambil ringannya. Kayak duit aja. Ini kebanyakan duit. Saya duit dikit ya saya buat banyak, duit banyak saya buat jadi banyak. Kata kus-kus kan, hati senang walaupun tak punya uang. Tuh saya seneng aja, nggak terima sebenarnya. Hah? Iya, ibunya yang nggak suka, saya tetap suka aja. Tapi istri saya ribut sih, saya nggak usah ngasih. Ya, jangan dengarkan hal-hal yang tidak perlu didengar. Dan jangan melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat. Jangan bicara hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Ini salah satu resep bahagia juga. Itu bahagia. Kemudian yang ketiga, jangan iri nikmat orang lain. Halo? Halo? Yang ketiga, resep supaya bahagia, jangan iri dengan nikmat orang lain. Setuju ya? Kalau kita iri dengan nikmat orang lain, tersiksa hidup kita. Ya, ngomongnya mantap ini, tersiksa hidup kita.
kalau kita iri dengan nikmat orang lain. Saya dengan Bu Maman, Bu Arif, Bu Jenderal, beliau banyak di tempatnya saya nggak pernah iri. Walaupun Pak Maman, Pak Arif bintang 2, saya nggak kepingin bintang 2 dan nggak akan bisa sama bintang 2. Ngomong saya sipil, bintang dari mana? Bintang 7 posing, sekalian bintang 9 NO. NO kan simbolnya bintang 9. Lek saya iri sama Bu Maman, Bu Arif untuk jadi jenderal, ya saya goblok. Ngomong saya sipil kepingin jadi jenderal. Jadi jangan iri dengan nikmat orang lain. Kalau kita sudah punya karakter iri nikmat orang lain, hidup kita sukses. Tetangga bangun rumah lantai 2, ya gaji sama, pangkat sama, dia bangun lantai 2. Besoknya sebelah kiri beli kulkas pintu 7. Maksudnya kulkasnya 2, 1 pintu 4, 1 pintu 5. Ustik lagi. Tetangga depan beli mobil baru. Lama-lama stroke ya, sini dek. Itu iri dengan mat tetangga itu bikin stroke gitu ya gampangnya ya Bu ya. Sampean lo yang ngomong stroke ya. Jadi iri dengan nikmat tetangga tidak hanya susah, bikin stroke. Langsung stroke. Yes, tetangga. Saya waktu Pak Arif, tanya Pak Arif itu beli Fortuner waktu itu. Beli Fortuner, lagi nyuci, saya samperin. Enggak, saya nyamperin. Pak Arif, saya senang lihat Fortuner mobil gede anak kalau buat pulang kampung. Iya Pak, saya enak, saya pegang-pegang, terus sambil baca sholawat Arif. Doakan Pak Arif, saya bisa beli. Akhirnya enggak lama saya bisa beli. Ini Yerbal alam begitu, jangan Pak Arif beli Fortuner. Minta ijazahnya Pak. Hah? Minta ijazahnya. Oh ijazahnya, iya. Salawat Naria Pak, nanti berdua Pak ya, sama Pak Ibnu bertiga. Sambil salus-salus. Oh kali gitu. Saya ke mall gitu, waktu itu masih Terios Putih itu. Parkir nyari Fortuner, jejer Fortuner. Walaupun nggak kenal, tak lus-lus, kepingin beli mobil ini saya. Akhirnya kebeli. Jadi gitu, ada orang lain punya nikmat, kita ikut bergembira. Jangan orang lain senang, kita susah. Orang lain susah, kita senang, ini cepat mati. Lah ada orang lain senang, dapat nikmat banyak, kita susah. Terus ini Bu. Jadi hidup kalau melihat orang lain senang kita susah, melihat orang lain susah kita senang, stroke. Jadi kalau ada orang lain punya nikmat, kita untuk berbahagia. Saya tidak bisa, karena omongan kita adalah doa kita. Gantung. Iya. Hikmahnya banyak, tinggal di hari ketiga. Semuanya punya mobil, saya masuk ke situ nggak punya. Kemudian satu kominya, ya banyak doa dulu, menjadi tonggo-tonggo. Kalau saya mobilnya, saya sambil minum. Iya sambil ngelus. Rumahnya kanan, tingkat kiri, tingkat saya belum. Dilus-lus saya, rumahnya dilus-lus. Saya lihat rumahnya Bu Arif tiap 1 semester ganti cat itu, Masya Allah, Bu Arif duitnya banyak ngecat terus. Nah, kalau ngecat kan 3 tahun sekali, Bu Arif 1 semester itu. Jadi 6 bulan sekali. Jadi jangan kita iri dengan nikmat orang lain. Ini menyiksa hati. Orang lain bergembira, bahagia dengan nikmatnya, ya kita alhamdulillah. Setuju ya? Iya. Ini hidup bergembira. Aku bukan hijau itu sekarang punya rumah di Bogor ya Bu ya. Saya belum kesana, kesana belum sempat. Alhamdulillah bukan hijau di Bogor punya rumah. Nanti tanah kosong di sebelahnya jangan dijual ke orang lain. Bukan hijau aja. Saya hafal sama beliau sama umroh bangsa. Tahun berapa itu? Itu umroh 2017. Saya sama kayak Bu Roza. Kalau Bu Roza kan pesen bebek nggak bayar. Saya juga umroh bareng contoh saya nggak bayar. Bu Maman kenapa? Iya. Nggak kan waktu umroh Bu Iksan ya waktu itu Bu Iksan Pak Iksan bareng saya satu umroh. Nggak bayar kan umroh bareng saya?
hanya bayar waktu daftarnya doang. Daftar umroh bayar, lepas umroh enggak saya tarik bayar. Kelebihan di umroh terkenal itu Bu Ayu. Oh Bu Ayu ya pernah ikut tuh. Bu Ayu sama Pak Teris 2000 meter 17. Oh ya satu rombongan ya. Ya satu rombongan sama tuh. Ya betul. Nah yang belum ikut umroh ikut saya. Ya saya doakan mudah-mudahan semuanya nanti bisa umroh. Amin. Ya Entah Rob. bareng travel saya atau tidak bareng travel yang lain. Iya berarti ke saya semuanya ya. Iya. Promosi lagi. Saya tadi sebenarnya nggak kepingin promosi, cuma mengingatkan Pak. Memang baik sekali. Bawa-bawa Jadi begitu, jangan ini Promosi cuma mulu. masalah. Kemudian yang keempat, ini sampai jam berapa ditulis? Salah bukan. 2 jam setengah pagi. 5 menit lagi ya. Salah 5 menit lagi karena nggak bisa. Sehat walafiat, rezekinya banyak, barokah di rumah, duit banyak, beras banyak, Amin. anak-anak nurut sama orang tua, Amin. soleh dan solihah, Amin. suami-suami tambah banyak menghasilkan rezekinya, Amin. tambah sehat, tambah sayang pada ibu-ibu, Amin. dan nanti kita kelak diambil oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin. Surga adalah tempat kita semua. Amin ya rabbal Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya dan